Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi fadlihi fid din wad dunya wal akhirah. Hadis yang berapa? Ke-8 ya, masih berbicara tentang berlomba-lomba. Berlomba-lomba di dalam apa? Berbuat baik. Ya kah? Hah? Berbuat baik. Ayat. Hadis 8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybara la'utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idin fatasawartu lahu raja'an an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliya ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu fa'atahu iyaha wa qala amshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaika fasara Aliyun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madha uqatilun nasa qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar aku akan benar-benar menyerahkan panji. Tahu panji? Panji itu bendera. Nah, bendera. Kalau orang berangkat umrah, tidak boleh lagi pakai mikrofon itu. Sekarang pakai bendera, bendera kecil. Panji namanya. Ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, di mana Allah akan
mengaruniakan kemenangan kepadanya. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak ingin memegang pimpinan kecuali pada hari ini. Maka aku menunjukkan diri dengan harapan agar dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpinnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan panji itu kepadanya seraya bersabda, majulah ke depan dan janganlah engkau menoleh ke belakang sebelum Allah memberi kemenangan kepadamu. Kemudian Sayyidina Ali berkata, kemudian Sayyidina Ali melangkah beberapa langkah, lantas berhenti, tetapi tidak menoleh ke belakang dan berteriak, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berperang? Beliau menjawab, perangilah mereka sehingga mereka menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka telah menyaksikan yang demikian itu, maka kamu tidak boleh lagi memerangi mereka, baik darah maupun harta bendanya, kecuali dengan haknya. Adapun masalah perhitungan, mereka adalah terserah Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi penaklukan benteng Khaybar ini adalah benteng yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dulu di Madinah ada orang Yahudi, tapi dia berkhianat dengan Nabi. Yang berkhianat. Maka setelah diketahui secara pasti mereka berkhianat, lalu Nabi pun menyuruh untuk memerangi orang Yahudi itu, termasuk di perang Khaybar ini. Kalau dalam cerita yang lengkap, sebelum Sayyidina Ali diberikan panji itu, Rasul sebelum harinya berkata, akan kuberikan panji ini kepada seseorang besok hari yang dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Dia cinta kepada Rasulnya dan Rasul cinta kepadanya. Kalau dia memimpin pasukan perang dengan panji ini, dia akan menaklukkan benteng Khaybar itu. Kelompoknya orang Yahudi di situ. Tapi besok hari, jadi dikatakan malam itu bubuhan para sahabat berharap merekalah yang memimpin pasukan perang itu. Kenapa? Karena sebenarnya bukan hanya memimpin perang, tapi karena tadi Nabi mengatakan orang yang besok diberikan panji ini adalah orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta kepada dia dan Rasul juga cinta kepada dia. Itu tuh. Kalau stempel dari Nabi seperti itu, berarti betul-betul hebat itu. Tidak ada lagi, tidak perlu pengakuan. Tapi Nabi yang mengakui sendiri. Bukan pengakuan pribadi, tapi Nabi yang mengakui bahwa orang itu cinta kepadaku dan aku cinta kepada dia. Nah, itu yang diharapkan oleh sahabat, termasuk Sayyidina Umar. Umar kepingin juga. Yang biasanya kata Sayyidina Umar, aku belum pernah kepingin banget memimpin pasukan. Tapi mendengar kalimat itu, semangat aku, berharap mudah-mudahan besok aku yang memimpin perang itu. Kalau bahasa kitanya ya, mungkin sholat hajat malam harinya, sholat hajat dulu supaya bisa kabul nih memimpin perang, pasukan perang besok. Sholat hajat, bersedekah, berselamatan, apa semuanya. Tapi setelah sholat subuh, Nabi mencari Sayyidina Ali. Yang Sayyidina Umar nih, sudah kata Umar, bertinggi awak supaya dipilih oleh Nabi. Tapi Nabi melihat, lihat Sayyidina Umar, tapi Nabi tidak memilih Umar. Lalu Rasul mengatakan, Aina Ali, di mana Sayyidina Ali?
Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasul, dia lagi sakit mata. Sayyidina Ali kena sakit mata, bengkak mata Sayyidina Ali. Oh, kata Rasul, panggil Ali, panggil. Maka Sayyidina Ali pun datang dengan mata yang bengkak, sakit mata. Kata Nabi Sayyidina, diludahi sama Nabi, plong, sembuh langsung. Ludahnya Nabi, kalau ludahnya kita bebangkak tupang. Lalu Rasul pun memberikan panji tadi kepada Sayyidina Ali, alias resmi nih, Sayyidina Ali memimpin perang. Lalu kata Rasul, wahai Ali, bahasa kitanya, pergilah engkau sekarang pimpin pasukanmu, jangan lagi noleh-noleh. Jangan lagi noleh. Ibarat kata kalau kamu noleh kalah. Jalan, jangan lagi menoleh. Maka Sayyidina Ali pun membawa pasukan tadi, tapi beberapa langkah Sayyidina Ali berdiam. Tapi gak berani noleh, karena Nabi bilang dari apa? Wala taltafit, walam yaltafit. Jangan noleh. Nabi Sayyidina Ali begini. Beberapa langkah berjalan, Sayyidina Ali berdiam. Kenapa? Karena Sayyidina Ali ingin bertanya. Lalu Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku memerangi? Kepada siapa nih? Karena waktu kemarin Sayyidina Ali belum dengar kabar nih siapa ini. Dikarenakan beliau sakit mata. Ya, kata Rasulullah, perangi mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau mereka sudah masuk Islam, maka terpeliharalah darah mereka, harta benda mereka, kehormatan mereka. Tapi kalau belum masuk Islam, perangi dulu. Nah, disinilah bubuhan teroris mengambil dalil ini. Mereka mengatakan pokoknya kalau orang kafir sebelum mengucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diperangi berataan. Makanya dibomnya, dihantam berataan sama orang teroris. Kenapa? Salah menafsirkan hadis tadi. Maksud Nabi ini kalau dalam peperangan begitu, tapi kalau bukan perang jangan. Sehingga kata ulama kita, ulama ahlu fikih mengatakan orang kafir itu terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di negara Islam. Sekarang nggak ada negara Islam. Apakah ada? Yang ada negara kerajaan. Hatta Saudi pun sekarang berubah sudah. Perayaan Maulid dilarang, tapi perayaan Halloween yang hantu-hantu itu Halloween. Halloween kan? Dirayakannya dia. Maulid dia haramkannya, tapi perayaan Halloween hantu-hantu bebas dia. Nah, apabila ada orang non muslim, orang kafir tinggal di negara Islam atau tinggal di negara mayoritas agama Islam seperti kita ini. Indonesia bukan negara Islam tapi negara republik. Kita tidak berpacu kepada syariat hukum Islam. Tidak ada pocong tangan, tidak ada pancung kepala, enggak ada. Makanya yang ada hukum republik di sini. Tetapi di sini banyak orang Islam. Apabila ada orang yang bukan Islam tinggal di negara yang mayoritasnya agama Islam, maka orang tersebut disebut namanya kafir dhimmi. Dhimmi adalah orang kafir yang mendapat perlindungan negara. Mereka dihormatin, hartanya, darahnya, kehormatannya itu sama seperti halnya sesama muslim. Bahkan Nabi mengatakan man ada dhimmiyan faqad adani, siapa yang mengganggu kafir dhimmi maka dia sama mengganggu aku, kata Nabi. Jadi tetangga kita ada orang Kristen rumah, ada orang yang Buddha atau orang Hindu, jangan diganggu-ganggu, biarkan aja dia. Dia beribadah biarkan. Jangan diganggu-ganggu. Kalau kita ganggu haram kita, berdosa kita. Itu kafir dhimmi namanya. Yang kedua namanya kafir aman. Kafir aman. Kafir aman itu adalah orang kafir yang masuk ke negara Islam atau ke negara mayoritasnya beragama Islam penduduknya dengan secara legal. Pakai paspor, pakai visa zaman sekarang ini. Selama paspornya masih berlaku, visanya masih berlaku,
maka orang-orang kafir yang ada di negara kita ini tidak boleh diganggu gugat. Kehormatannya, hartanya, bahkan nyawanya sekalipun dilindungi oleh negara kita. Tidak boleh diganggu-ganggu. Mereka bekerja, biarkan saja. Itu di daerah Manggar itu kan, Manggar Kabatakan tuh, ada khusus perumahan orang barat. Biarkan saja dia seperti itu. Kenapa? Karena dia masuk ke negara kita dengan resmi, pakai izin dan sebagainya. Yang ketiga namanya kafir ahdi. Kafir ahdi adalah orang kafir yang dalam genjatan senjata. Ya kalau sekarang ini namanya PBB, atau yang lagi ramai di Bali namanya G20, GTT 20. Ya. GTT kan GTT 20. Ya, cuman enggak tahu Putin datang enggak tuh? Presiden Putin. Hurrah tuh. Hurrah katanya. Datang atau tidak wallah alam. Nah, kumpul semuanya, ada berapa puluh negara, belasan negara berkumpul di Indonesia. Tidak boleh diganggu-gugat. Namanya disebut kafir aman, kafir ahdi, orang kafir yang dalam genjatan senjata. Nah, kemudian yang keempat adalah orang kafir yang bukan kafir dhimmi, bukan kafir aman, bukan kafir ahdi. Namanya disebut kafir harbi. Harbi adalah orang kafir yang boleh diperangi. Orang kafir yang boleh diperangi. Nah, ini hadisnya tadi. Sayyidina Ali berkata, kepada siapa aku perang ya Rasul? Kepada yang mana yang diserang? Kata Nabi, kepada orang-orang yang itu tuh di benteng Khaybar. Sampai kapan aku perangi? Selama mereka belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alias masuk Islam, maka darah mereka, kehormatan mereka, bahkan harta dan jiwa mereka tidak boleh diganggu gugat. Atau mereka sudah menyerah. Nah, itu dalam Islam. Nah, tapi pembunuhan kafir mengatakan perangilah musuh-musuh Allah. Selama dia belum mengucap la ilaha illallah, perangi terus. Habis dihantamnya berataan orang. Makanya dibomnya kafir harbi semuanya. Polisi dikatakan togut. Tahu togut lah, setan. Itu bahannya. Salah belajar akhirnya habis. Masuk pesantren, keluar dari pesantren bisa bikin bom. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita ambil pelajaran di sini dengan kaitan judulnya adalah Sayyidina Ali langsung berjalan tanpa noleh-noleh. Artinya Sayyidina Ali beramal dengan segera tanpa noleh-noleh. Nah, itu akan salat noleh. Apa yang dilihat di belakang itu? Tidak boleh, ke depan sudah. Ke depan. Orang noleh itu nggak bagus. Ya, pelangap pelongo nggak bagus. Ada apa namanya itu filosofi ya, bukan filosofi ya, nasihat dari binatang. Kancil dengan harimau itu kecepatan larinya menurut para ahli itu lebih cepat kancil. Lebih cepat kancil kalau dia lari. Tapi kenapa ketika dia dikejar sama harimau yang katanya lebih cepat kancil berlari daripada harimau, tapi kenapa kancil itu kalau lari dikejar sama harimau pasti tertangkap? Kenapa alasannya? Karena kancil itu kalau dikejar dia nolehin. Dia tidak di apa namanya itu di film dokumenter flora dan fauna, nah noleh gini. Kejar lari. Nggak konsen dia. Nggak konsen, tangkap mau harimau. Coba dia lari saja sekencang-kencangnya, jangan noleh-noleh, selamat dia. Sama pembalap tuh, pembalap motor. Kalau dia balap terus saja, insya Allah tak aman. Tapi terkadang dia balap, musuh di belakang, di mana musuhnya? Kenapa lihat musuh? Lihat lawannya, lihatnya gini. Nggak konsen akhirnya. Terus saja.
Begitu juga santri sholat. Orang kadang parat sambil menganga. Apakah yang dilihat? Lihat tempat sujud. Fahim tuh? Jadi zaman dulu kan ada benteng. Sama di waktu ulun dulu ke Turki kemarin, ada Turki. Itu ada namanya benteng Konstantinopel. Iya betul ya namanya ya, Konstantinopel. Abuya terkadang salah menyambat tuh. Itu ditaklukkan oleh siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. Khalifah yang keberapa dari Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih. Itu panjangnya benteng itu adalah 21 km. Jadi kalau kita bikin segi 4 berarti 5 km persegi, 5 km, 5 km, 5 km, 5 km. Besar sekali. Di dalamnya itu banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah. Salah satu peninggalan sejarah yang terbesar adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia. Subhanallah. Ulun betakun kai lawan pemandunya di sana itu. Pemandunya orang Turki tapi bahasanya bisa bahasa Indonesia. Jadi jan ulun Hagia Sophia ini berapa lama sudah berdiri? Kata dia Hagia Sophia ini itu lebih duluan daripada Nabi. Artinya dia lebih duluan dari lahirnya Nabi. Sebelum Nabi lahir sudah ada Hagia Sophia. Itu dulu adalah Kristen Ortodok yang menguasai itu. Konstantinopel itu termasuk Hagia Sophia. Dia di atas bukit, bagus sekali. Jadi kalau kita lihat di bukit kelihatan laut di bawah itu. Filmnya itu ada di YouTube itu. Ya, penaklukan Konstantinopel. Subhanallah. Besar Hagia Sophia. Zaman dulu tuh gereja. Zaman dulu gereja. Lalu direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian Hagia Sophia dirubah menjadi masjid. Yang ada gerejanya dihancurkan, dikasih kubah, dikasih menara. Sampai sekarang ini. Bentuknya seperti itu kurang lebih. Kemudian ditaklukkan lagi alias diruntuhkan Khilafah Ottoman. Kalau orang Turki namanya Ottoman, kalau kita namanya Utsmaniyah. Di sana bilangnya Mehmet. Ya, Mehmet. Sebenarnya Muhammad. Muhammad, tapi orang Turki bilangnya Mehmet. Ya. Apa namanya? Sultan Mehmet. Sultan Mehmet I, Sultan Mehmet II dan sebagainya. Kita namanya Muhammad. Itu. Ditaklukkan oleh Kemal Atatürk, apa namanya? Atatürk atau Atatürk. Lalu Hagia Sophia dijadikan museum. Museum. Berapa puluh tahun dijadikan museum. Lalu diganti lagi Presiden Erdogan. Kurang lebih 20 tahun Erdogan menguasai sudah. Dan baru beberapa tahun yang lalu Hagia Sophia itu dijadikan masjid sampai sekarang ini. Dirubah menjadi masjid. Besar kali masjidnya, tinggi. Megah, pokoknya megah sekali lah. Megah sekali. Nah, jadi di atas sini di mihrab ini, di atas mihrab sini itu ada lukisan Maryam. Kalau orang kesannya Bunda Maria. Bunda Maria. Entah abuya enggak tapi jelas karena dia tutup sama kain, ditutup kain sama kain. Karena dia udah jadi masjid ditutup. Tidak boleh dihilangkan karena itu peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah. Kemudian ada tulisan Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Indah sekali Hagia Sophia itu. Takjub sekali kan. Dia duluan, lebih duluan daripada kelahiran Nabi. Hagia Sophia itu masjid tadi. Nah, waktu itu ulun pas berkunjung ke sana kayak dulu kalinya ada bubuhan negara mana-mana datangan. Ada dari Georgia, macam-macam. Negara Prancis macam-macam. Karena kan di Eropa dia. Ya,
Turki itu separuhnya Eropa, separuhnya Asia. Sangat indah negaranya itu. Istanbul itu sangat indah. Dia bentuknya kayak Balikpapan, artinya ada gunung, ada bukit, ada daratan, cuman nggak ada jurang. Kalau kita kan ada jurang. Indah sekali kotanya Istanbul itu. Subhanallah, lautnya bersih dan sebagainya. Nah, jadi waktu berkunjung ke sana, masuk ke masjid itu, ternyata ada juga orang Kristen masuk. Bubuhan bebinian orang Kristen kan ada bejilbab lah, ada cuma dia pakaian anu aja sopan gitu. Nah, waktu masuk ke sana, ulun salat tahiyatul masjid, salat duha dan sebagainya. Sekalinya gore ada dua orang bebinian. Dua orang babi perempuan. Dia duduk dengan lutut, berdiri dengan lutut, menghadap kiblat sambil dia begini. Nah. Oh, dia berdoa di dalam masjid itu. Kenapa? Karena mereka tahu ini adalah dulunya gereja sebelum kelahiran Nabi. Menurut sejarah seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, mudah-mudahan tidak terjadi perang ya. Bagaimanapun perang itu gak enak. Ya, tapi kalau seandainya di akhir zaman terjadi peperangan Imam Mahdi, Nabi Isa melawan orang-orang Yahudi, ada gereja nggak boleh dihancur. Dan itu memang adab dalam peperangan, tempat ibadah kata Nabi nggak boleh dihancur. Orang tua tidak boleh dibunuh, anak kecil tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh, orang-orang yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Dianggap mereka sebagai tawanan dan wajib dilayani dengan secara baik dalam Islam. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Tidak boleh dihancurkan gereja. Kenapa? Karena bisa jadi di akhir zaman gereja itu berubah menjadi masjid. Karena nanti salah satu visi misi Nabi Isa turun ke dunia ini ada beberapa visi misi. Yang pertama, beliau akan meluruskan ajaran yang telah diselewengkan oleh orang Nasrani. Orang Nasrani kan mengatakan beliau adalah Yesus, anak Tuhan. Yesus Tuhan berwujud dia. Nah, itu bubuhannya dia. Makanya dia bilang Isa anak Tuhan katanya. Nabi Isa turun akan membetulkan ajaran itu, kata Nabi Isa, aku bukan ibnullah, bukan anak Tuhan, tapi aku adalah putra Maryam. Satu. Yang kedua, Nabi Isa akan memecahkan seluruh salib-salib, dihancurkan salib-salib, tapi tidak menghancurkan gereja. Salibnya aja dirobohkan dan dialihkan fungsi menjadi masjid. Dan yang ketiga, Nabi Isa akan membunuh seluruh babi, baik babi hutan, babi celeng, babi biasa, babi ngepet, semuanya dibunuh. Kecuali satu yang tidak dibunuh, babi nian. Nah, babi nian dah. Nah, jadi kalau seandainya terjadi itu ya, dan itu akan terjadi nanti setelah Imam Mahdi sudah ada, Nabi Isa turun melawan Dajjal dan seluruh pasukan orang Yahudi. Disitulah nanti terjadi perang dunia ketiga. Dan ketika terjadi peperangan jihad sabilillah, gereja, tempat-tempat ibadah tidak boleh dihancur. Tidak boleh dihancur karena bisa saja nanti berubah fungsi menjadi masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dulu. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.